liberal atau pluralis dan seterusnya. Karena kita ketahui sebagian orang ada yang mencacati Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan harapan, dengan menjatuhkan kehormatan Imam Asy-Syafi'i, meragukan kredibilitas beliau dalam ilmu usul fiqh, maka hal tersebut bisa menggugurkan otoritas ilmu usul fiqh ini. Tapi alhamdulillah muncul banyak ulama yang membela Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga sampai saat ini manhaj beliau, ilmu beliau terus bisa kita warisi. Nah, insyaallah itulah mungkin muqaddimah yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang ilmu usul fiqh ini. Mudah-mudahan ketika kita mengetahui bahwasanya manfaat dari ilmu usul fiqh ini, kita semakin semangat untuk mengkaji dan menggalinya. Dan hal mungkin yang perlu saya sampaikan, dengan mengetahui ilmu usul fiqh ini, kita bisa menjawab segala bentuk tantangan zaman. Dan usul fiqh ini juga menjawab segala kebutuhan umat. Dengan usul fiqh ini, kita akan semakin yakin bahwasanya Islam ini adalah agama yang rasional. Agama yang setiap hukumnya bisa dibuktikan dengan rasional. Silahkan bagi yang yatabarra' lah lil qiraah, langsung kepada At-Tamhid halaman 5 bagi yang ingin membacanya. Ana aqra, Ustaz. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma wal sami'ina wal muslimina wal muslimat. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala at-tamhid at-ta'rifu bi usulil fiqh. Al-awwal نشأة أصول الفقه. أصول الفقه ككثير من العلوم الإسلامية لم يأخذ شكله النهائي الذي يميزه عن سائر علوم الشريعة إلا في آخر القرن الثاني. أما في العهد النبوي وعهد الصحابة وأوائل عهد التابعين إن قواعده العامة كانت موجودة منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأدلة الشرعية التي هي موضوع هذا العلم الرئيسي كانت معرفة، والاستدلال بالكتاب كانت معروفة. نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أمراء الفصاحة والبيان وأعرف الناس بمعاني اللغة من حقيقة ومجاز وإطلاق وتقييد وعموم وخصوص ومنطوق ومفهوم. قواعد تبين طرق الدلالات. واصل ست؟ واصل. وهم بالإضافة إلى ما سبق قد عرفوا أسباب النزول والظروف التي قيلت فيها الأحاديث القولية، وشهدوا الحوادث التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء أو سن فيها سنة، فأغناهم ذلك عن كثير مما احتاج إليه المتأخرون، وكانوا يجمعون إلى ذلك سلامة النية
وحسن القصد في طلب الحق من غير هوى ولا تعصب. كان الصحابة رضي الله عنهم يفزعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعرض لهم من الحوادث، فإن كان الحكم قد أوحي إليه به أفتاهم وأرشدهم، سواء أكان الوحي متلوا أم غير متلو، وإن لم ينزل عليه في ذلك وحي صريح نظر فيما أوحي إليه، فإن ظهر له حكم المسألة أخبرهم به، وإلا انتظر الوحي الذي لا يلبث أن يأتيه عن قرب بحكم ما أشكل عليه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة بالحمر الأهلية، فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، متفق عليه. فهذا الاستدلال من الرسول صلى الله عليه وسلم بعموم الكتاب على مسألة جزئية، ومثله إنكاره على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه تأخره عن إجابة ندائه لاشتغاله بالصلاة، واستدلاله عليه بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أخرجه أحمد والترمذي. ومثل هذه القصة ما حصل لأبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري. ومن اجتهاداته فيما لم يرد فيه نص بخصوصه ولا بعمومه اجتهاده في أخذ الفداء من أسرى بدر وعقد الصلح مع أهل مكة عام الحديبية، وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الاجتهاد إن شاء الله. طيب, وسلسة sebentar, saya berikan ta'liq sementara. Jadi pertama kali mu'allif rahimahullah memulai kitabnya dengan menjelaskan tentang awal munculnya ilmu usul fiqih ini. Dan ini juga menjadi jawaban kepada sebagian orang yang tidak mengerti tentang ilmu usul fiqh, yang mengatakan bahwasanya ilmu usul fiqh ini adalah ilmu mubtada'. Padahal tidaklah demikian. Ilmu usul fiqh ini adalah ilmun asilun salafiyun. Karena ilmu usul fiqh ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang mungkin menjadi iskal kepada mereka, ini kita katanya kalau bisa diandai-andaikan. Ilmu usul fiqh ini katanya dikarang oleh kalangan mutakallimin, yang artinya terkontaminasi dengan filsafat Yunani dan sebagainya. Maka dikhawatirkan ilmu usul fiqh ini yang ada sekarang ini adalah semata-mata merupakan ekstrak lah dari ilmu mantiq atau ilmu falsafat itu sendiri, sehingga mereka menyangka karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang asal muasal ilmu usul fiqh ini, sehingga buru-buru berkesimpulan bahwasanya ilmu usul fiqh ini adalah ilmu mubtada. Padahal tidaklah demikian. Ilmu usul fiqh ini telah dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kemudian muallif rahimahullah memberikan contoh kepada kita. Di antaranya misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bersedekah dengan keledai kampung. Bagaimana hukumnya? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki nas atau wahyu yang langsung turun kepadanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beristidlal dengan keumuman dalil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan ini mencakup orang bersedekah dengan humur ahliyah, ini kan termasuk kebaikan. Jika dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Maka dia masuk ke umuman untuk seseorang bisa melakukan hal tersebut. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
orang tidak bersedekah atau pelit dan lain sebagainya, bisa masuk dalam kategori wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini di antaranya. Begitu juga beliau memberikan contoh yang lainnya. Berdalil dengan keumuman ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Ketika itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sedang salat. Ketika itu Rasulullah SAW memanggil beliau. Nah, ini beliau dalam kondisi bimbang ini. Saya jawab apa enggak katanya. Saya jawab apa enggak. Namun beliau ingat bahwasanya dia dalam salat. Kalau dia dalam salat artinya dia dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menyelesaikan apa yang Allah perintahkan. Maka ketika dia selesai, baru kemudian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, berdalil kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Keumuman dalil. Jadi wajib wahai Ubay untuk menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di luar salat maupun di dalam salat. Tidak ada perbedaan keduanya. Nah, ini di antara keumuman dalil ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Sambutlah, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Ini tidak disebutkan kapan dan di mana. Dan dari sisi itu ayat ini umum. Ya Rasul, diperintahkan untuk menjawab atau menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, apakah terbatas di luar sholat atau masuk juga dalam sholat. Dalam ayat ini tidak disebutkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dengan keumuman dalil tadi. Dan juga banyak kisah lainnya tentang bahwasanya ilmu usul fikih ini sekalipun belum dikompilasi, artinya disusun sebagai sebuah ilmu, karena ilmu usul fikih ini telah menjadi saliqah, fitrah mereka. Karena apa? Karena mereka adalah arbabul lisan, pemilik bahasa ini sendiri. Dan juga kita ketahui ilmu nahwu, ilmu hadis, ilmu balaghah dan seterusnya itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah arbabul lisan. Secara otomatis mereka akan berbicara dengan fasahah, dengan benar dan seterusnya. Sehingga dirasa tidak perlu untuk meletakkan sebuah kaidah sebagai sebuah sina'ah. Berbeda nanti tatkala telah terjadi pergeseran yang insya Allah akan disinggung oleh Dr. Iyad dalam kitabnya ini. Apa sih sebab-sebab kenapa ulama di abad kedua yang dimotori oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an meletakkan kitab Ar-Risalah? Tentunya ada motif-motifnya, ada faktor-faktornya. Adapun sahabat karena mereka dan tabi'in pada umumnya mereka adalah orang yang belum terkontaminasi lisannya dengan orang-orang ajam, sehingga bahasa mereka masih murni. Mereka mengerti sekali tentang dilalat dari setiap apa yang mereka sampaikan. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali beristidlal dengan qaid usuliyah ini. Contoh misalkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, misalkan, para sahabat kumpul di Saqifah Bani Sa'idah, misalkan. Di sana kaum Ansor kumpul di sana ingin menentukan pemimpin mereka. Didengar, akhirnya lapor, maka datanglah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah ke tempat perkumpulan para sahabat dari Ansar radhiyallahu anhum jami'an. Mereka menentukan dari kami ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin. Dan di antara ucapan yang disampaikan bahwasanya Abu Bakar ini katanya seseorang yang kita ridhoi dia menjadi pemimpin kita dalam hal akhirat. Artinya Abu Bakar radhiyallahu an dinobatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam untuk hal akhirat
Maka kata Umar, tidakkah dia lebih utama kita menerimanya sebagai pemimpin untuk hal dunia? Nah, dalam hal ini kita ketahui ada namanya qiyas aulawi. Kalau seandainya dalam hal akhirat saja, Rasulullah dikedepankan oleh Abu Bakar dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih masalah dunia yang remeh-temeh. Karena menurut sahabat di sisi mereka. Kemudian dalam kasus yang lain misalkan para sahabat beristidlal dengan dengan al-istisna, misalkan dalam kasus atau dengan qiyas, bisa juga istisna, misalnya dalam kasus qital mani'iz zakah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an telah menjadi seorang khalifah, beliau ingin memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Yang beliau katakan, la uqatilu man farraqa baina as-salati waz zakat. Ini kan kalau kita lihat, beliau mengatakan bahwasanya aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ketika itu beliau menggunakan qiyas, artinya tidak memandang ada perbedaan antara keduanya. Sehingga ketika itu Umar radhiyallahu an menyanggah pernyataan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa? Katanya, bagaimana engkau akan memerangi orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat? Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini mereka telah mengucapkan syahadat, wahai Abu Bakar. Gak mungkin kita akan memerangi mereka. Nah, ini kita lihat Umar berdalil dengan keumuman dalil ini. Jadi kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, sudah semuanya akan terjaga, hartanya, kemudian darahnya, kehormatannya dan seterusnya akan terjaga. Tapi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, illa bihaqqiha, katanya. Nah, ini ada istisna, pengecualian. Iya, katanya. Saya mengakui makna keumuman dalil tersebut, tapi cara juga memberikan pengecualian. Illa bihaqqiha. Maka ketika mereka menolak mengeluarkan zakat, maka Abu Bakar radhiyallahu an mengambil sebuah sikap untuk memerangi mereka. Dalam kasus yang lain, misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Fatimah radhiyallahu anha mendatangi Abu Bakar menuntut haknya sebagai seorang anak, karena beliau berdalil dengan keumuman dalil. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat ini umum, berlaku kepada anak Nabi maupun kepada anak selain daripada Nabi. Baik dia perempuan, baik dia laki-laki, berhak untuk mendapatkan warisan. Maka Fatimah radhiyallahu anha sebagai seorang putri satu-satunya yang masih tersisa, meminta harta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dari khalifahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun kata Abu Bakar, keumuman dalil tersebut dikhususkan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para anbiya, nahnul anbiya la nuras, katanya. Para anbiya ini tidak diwarisi hartanya. Dari sini kita ketahui bahwasanya ilmu usul fikih ini telah berlaku dan berjalan di tengah-tengah sahabat, bahkan di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Lanjutkan kembali. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يجتهدون في فهم النصوص من الكتاب والسنة، ويسأل بعضهم بعضا فيما خفي عليه، ويقيسون المسائل بما يشبهها، ولم يكونوا بحاجة إلى وضع قواعد تضبط استدلالهم مع حضور تلك القواعد في أذهان المجتهدين منهم.
وكذلك كان الحال في عهد كبار التابعين مع ظهور التفاضل بينهم في العلم والفتوى. وفي أواخر عهد التابعين بدأت المدارس الفقهية تظهر قدرا أكبر من التمايز والاختلاف، فبرز في العراق ما سمي أخيرا بمدرسة أهل الرأي، وبرز في المدينة ما عرف بمدرسة أهل الحديث. وكان طلاب الفتوى يترددون بين علماء هذا الاتجاه أو ذاك، وربما سأل بعضهم في النازلة أكثر من عالم من غير أن ينكر هؤلاء أو أولئك على عوام الناس سؤالهم لمن يثقون به. وكان في كل بلد من حواضر الإسلام علماء يرجع إليهم الناس في الفتيا والقضاء، واقتفوا آثارهم، وربما التقى العلماء فتناظروا وأدلى كل منهم بحجته، فإما أن يرجع أحدهم إلى قول صاحبه أو يبقى على رأيه لقناعته بصحته لا حبا في الخلاف. وربما التقى الطلاب فتفاخر كل منهم بأستاذه ومعلمه. وفي هذه الأثناء بدأ التعصب لرأي الشيخ والإعجاب به يطغى على الإنصاف عند بعض الطلاب، ولم تكن هناك قواعد يرجع إليها لوزن الآراء ومعرفة الراجح منها والمرجوح. وفي هذا الوقت كثر الاختلاط العجم بالعرب، وضعف اللسان العربي وفي هذا الوقت كثر اختلاط العجم بالعربي وضعف اللسان العربي وضعف اللسان العربي، ودخل الوضع في الحديث لنصرة مذهب سياسي أو لتأييد رأي، وتصدر للرواية من لم يكن أهلا، واحتاج القرآن إلى تفسير وإيضاح، واحتاجت السنة إلى تمييز الصحيح منها عن الضعيف. ولذلك كله شرع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وضع قواعد تضبط الاستدلال، وتبين ما يصلح دليلا وما لا يصلح، وتبين عمل الفقيه عند تعارض الأدلة عنده، وتؤسس قواعد الفهم لنصوص الكتاب والسنة. فكتب الرسالة وجعلها بمثابة مقدمة لكتاب الأم، فتلقاها أكثر الناس بالقبول وأعجبوا بها حتى قال الإمام أحمد: ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا وللشافعي عليه منة. فقلنا يا أبا محمد. kalau nggak salah. Mihbarah. Karena dia alat. Hibrah. Iya, mihbarah alat, ismul alah. Kalau mahbarah beda maknanya. طيب جزاك الله خير. حتى قال الإمام أحمد: ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا وللشافعي عليه منة. فقلنا يا أبا محمد كيف ذلك؟ قال: إن أصحاب الرأي كانوا يهزؤون بأصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي وأقام عليهم الحجة. ولم يكن كتاب الرسالة هو كل ما كتبه الشافعي في أصول الفقه، بل كتب كتبا أخرى لكنها لم تكن في شمول الرسالة ولا في تمحضها لمسائل هذا العلم. ومن تلك الكتب اختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وجماع العلم وكتاب أحكام القرآن. Jadi ini kita akan masuk kepada poin kedua. Jadi ketika muallif menjelaskan tentang proses bagaimana usul fiqh
di zaman sebelum tadwin, yaitu zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Kemudian ketika di akhir-akhir masa tabi'in muncul madrasah. Yang kedua madrasah ini dikenal sebagai madrasah Ar-Ra'i yang ada di Kufah, di Irak lah pada umumnya. Kemudian madrasah ahli hadis yang ada di Madinah atau di Hijaz pada umumnya. Maka orang-orang tentunya akan merujuk kepada mereka ini. Misalkan kalau di Kufah atau di Irak pada umumnya kita kenal dengan, di sana ada Ibrahim An-Nakhai, misalkan ada Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi, ada Alqamah dan seterusnya yang merupakan ashabur ra'i, pendiri ashabur ra'i. Dan juga Abu Hanifah di sana ada, begitu juga ada dikenal di sana sebagai Ibnu Abi Layla dan seterusnya. Sedangkan di kota Madinah yang paling dikenal adalah fuqaha as-sab'ah, yang ada Kharijah, yang kemudian adalah Al-Qasim, ada Muhammad Abu Bakar dan Urwah dan seterusnya. Mereka ini yang kemudian menjadi punggawa-punggawa ilmu yang dirujuk oleh para talibul ilmi di zaman tersebut. Dan dari mereka ini kemudian muncul seorang ulama yang kemudian seolah-olah mereka dialah menjadi rumus atau ramz utama. Misalkan seperti kota Madinah kita ketahui Malik rahimahullah, di kota Mekah kita kenal Sufyan ibnu Uyainah, sedangkan di kota Kufah atau Irak pada umumnya kita kenal Abu Hanifah, sedangkan di Mesir kita kenal Laits bin Sa'ad. Mereka ini merupakan punggawa-punggawa ilmu yang menjadi rujukan. Dan seiring pergeseran waktu, muncul murid-murid yang mulai ta'assub dengan gurunya, menganggap apa yang disampaikan oleh gurunya ini adalah sesuatu kebenaran yang tidak boleh diselisih oleh siapapun. Makanya ketika muncul Syafi'i rahimahullah, ketika dia beristihad, itu sampai-sampai pernah didoakan oleh salah satu ulama dari kalangan mazhab Maliki yang berada di Mesir. Dia berdoa, Allahumma amit Syafi'i, katanya. Allah matikan Syafi'i ini. Kalau enggak, maka mazhab Malik akan mati. Sampai demikian. Dan tentunya seorang talib atau seorang murid itu akan cenderung kepada apa yang disampaikan oleh gurunya. Di zaman sekarang kita saja ini, di zaman kita saja, kalau misalkan apa yang disampaikan oleh syekh tertentu atau guru kita dari timur atau guru kita dari barat atau utara dan selatan, kita akan lebih cenderung dengan perkataannya, bahkan akan melebihkannya dari yang lainnya. Bahkan sebagian orang mungkin akan menolak kecuali apa yang keluar dari mulut syekhnya atau dari afiliasinya. Dan kebetulan di zaman itu tidak ada juga, sebelum Syafi'i ini tidak ada qawaid atau qanun kulli atau undang-undang yang menjadi rujukan permanen. Jadi masing-masing memiliki kaedahnya, masing-masing si fulan kaedahnya ini, si fulan kaedahnya ini, dan masing-masing bertahan dengan pendapatnya, kadang dengan hujjah, kadang juga tidak dengan hujjah, kadang mau tunduk dengan yang lainnya, kadang juga tidak. Nah, hal ini kemudian mendorong Abdurrahman ibnu Mahdi harus ada ini qanun kulli, undang-undang yang menjadi rujukan orang ketika melakukan sebuah istinbat agar tidak ngacau, melihat kaidah dipakai. Nah, ini mungkin kondisi yang terjadi saat ini. Sebagian orang dia tidak mengerti tentang kaidah secara keseluruhan. Dia hanya mencomot sebagian kaidah kemudian digunakan menerapkan dalam Quran dan Sunnah tanpa satu kesatuan struktural yang tertib lah, murattab.
Nah, ini juga terjadi sebelum zaman Syafi'i rahimahullah. Nah, dengan kerisauan inilah Abdurrahman bin Mahdi harus ada orang siapa yang mampu melakukan tugas ini, meletakkan sebuah kitab yang kemudian kitab ini akan menjadi rujukan para ulama ketika mereka berselisih, maka mereka kembali kepada kitab ini, menentukan ini caranya benar atau tidak. Maka dia mendapatkan mungkin wallahu a'lam ilham atau bagaimana melihat mungkin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai sosok pemuda ketika itu energik yang memiliki kemampuan sangat luar biasa, baik dari sisi bahasa, baik dari sisi fikihnya, baik dari sisi Quran dan sunnahnya. Semua ini berada dalam sosok Syafi'i ini. Maka sungguh tak salah firasat oleh seorang imamul muhadditsin di zamannya, yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Dia meminta Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk menuliskan qaid istinbat ini, kaidah-kaidah istinbat ini yang kemudian menjadi rujukan ulama di zamannya dan setelahnya. Tafadhal. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد الإمام الشافعي تتابع التأليف في هذا العلم، فكتب الإمام أحمد بن حنبل كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب داود الظاهري الإجماع وإبطال التقليد وخبر الواحد والخصوص والعموم، وكتب عيسى بن أبان كتابا في خبر الواحد، وكتب القرخي رسالة في أصول الفقه طبعت مع كتاب تأسيس النظري لأبي زيد الدبوسي، وهي تقع في ورقات قليلة أشبه بقواعد فقهية لعلماء الحنفية. ومن أقدم كتب الحنفية الموجودة الفصول لأبي بكر الجصاص، وهو مطبوع محقق. وكان القرنان الخامس. Sebentar. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak hanya menulis risalah yang kemudian disampaikan dikirim kepada Abdurrahman Ibnu Mahdi, dan pengantarnya itu ada namanya Al-Haris An-Naqqal karena dialah yang pengantarkan, dikenal sebagai An-Naqqal katanya. Dan di samping itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga memiliki beberapa kitab yang sifatnya maudhu'i, yaitu seperti kitab Ikhtilaful Hadis, Ibtalul Istihsan, wa Jima'ul Ilmi. Nah, Jima'ul Ilmi ini membicarakan tentang khabar wahid, hujjiyat khabar wahid, disebutkan secara detail. Wa kitab Ahkamil Quran. Nah, ini kitab Ahkamil Quran ini ada dua, ada yang dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sekarang katanya ditemukan nuskhah. Ini kabar dari Syarafuddin mengatakan misalnya ada nuskhah, ditemukan nuskhah bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki karangan dari dirinya makan Ahkamul Quran ini. Tapi Allah, mudah-mudahan bisa kita dapatkan nanti ya. Kemudian setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah muncul beberapa kitab yang sifatnya maudhu'i. Jadi bukan sifatnya secara global, menyeluruh enggak. Nah, di antaranya ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang kitabnya bernama Kitab Ta'atur Rasul. Begitu juga Dawud Al-Zahiri Al-Ijma' wa Ibtal Taqlid. Begitu wa Khabar Wahid wal Khusus wal Umum. Begitu juga kitab Isa bin Aban. Ini Isa bin Aban ini termasuk ulama Hanafiyah yang cukup yang bangkit untuk membantah pernyataan-pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan kalau kita bisa dikatakan katanya Isa bin Aban ini merupakan ulama yang sebelumnya lah, ulama yang banyak membantah Imam Syafi'i.
setelah Imam Syafi'i rahimahullah wafat. Kemudian Al-Karkhi, Karkhi ini memiliki sebuah kitab, sebenarnya lebih cenderung kepada takhrijul furu' alal usul. Jadi kitabnya, jadi disebutkan kaidah dulu, kaidah fiqhiyahnya lebih banyak daripada kaidah usulnya. Kitab usulnya cuma beberapa disebutkan, kemudian furu' masail yang dibangun atas usul tersebut, kemudian juga beliau menjelaskan tentang qaid fiqhiyah dan furu' yang dibangun atas kaidah-kaidah tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif bahwasanya digabungkan dengan kitab yang dikarang oleh Abi Zaid Ad-Dabbusi. Dan hal yang perlu antum ketahui semua, siapa orang yang pertama kali menamakan sebagai usulul fiqhi, katanya. Kalimat ini menurut penjelasan di antara salah satu masyayikh kami, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Al-Husain Al-Jizani dalam kitabnya Syajaratul Usuliyin, beliau mengatakan orang yang pertama kali menamakan ilmu ini sebagai ilmu usulul fiqhi, katanya, adalah Al-Jassas, Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas, sahib Ahkamul Quran. Begitu juga beliau punya kitab Fusul min ilmu usul itu. Wallahu a'lam. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini bisa kita kategorikan, jadi proses dari penulisan ilmu usul fiqih ini pertama qabla tadwin, jadi sebelum dia dikompilasi menjadi sebuah ilmu, namun berjalan begitu saja, berada dalam zihan para ulama, pikiran para ulama, hati para ulama, yaitu para sahabat tabi'in. Kemudian di zaman Asy-Syafi'i rahimahullah baru kemudian dibukukan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan bisa dikatakan ijma' bahwasanya Asy-Syafi'i lah yang pertama kali menulis ilmu usul fiqih yang secara menyeluruh, struktur, bukan sebagai bentuk maudhu'i, artinya tema tertentu. Karena kalau kita katakan tema tertentu, misalkan kitab Al-Istihsan telah ditulis oleh Muhammad Ibnul Hasan Al-Hanafi. Ini kalau kita berbicara tentang fard min afrad masail usul fiqh. Telah didahului oleh gurunya sendiri, yaitu Muhammad Al-Hasan Al-Hanafi. Tapi usul fiqh dalam bentuk ilmu yang menyeluruh, mungkin syibh menyeluruh lah. Tidak menyeluruh banget, karena nanti setelah Imam Syafi'i banyak tambah-tambahan ilmu yang belum disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i ini masuk pada daurut taksis, yakni atau level taksis lah. Pelopor pertama dalam menulis dalam sebuah kitab. Tafadhal. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان القرنان الخامس والسادس هما عصر ازدهار التأليف في أصول الفقه، حيث ظهرت فيهما أهم كتب أصول الفقه مثل العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري، واللمع والتبصرة كلاهما لأبي إسحاق الشيرازي، والعدة للقاضي أبي يعلى، والمستصفى والمنخول وشفاء الغليل للغزالي، والواضح لابن عقيل، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، وأصول السرخسي، وأصول البزدوي، وإحكام الفصول، والإشارة لأبي الوليد الباجي. وفي أواخر القرن السادس وما بعده انتشرت المختصرات والشروح، فأما المختصرات فكان القصد منها الحفظ وجمع أكبر قدر من المسائل الأصولية في كتاب صغير يمكن حفظه. وأما الشروح فكان القصد منها حل ما في المختصرات من إشكال، وتفصيل ما فيها من إجمال، وتقريب المسائل بضرب الأمثلة، وبيان الراجح من الأقوال بذكر الأدلة. وفي العصر الحديث ضعفت همم الناس عن حفظ المختصرات، وقصرت أفهامهم عن إدراك ما فيها من المبهمات،
ولم يجدوا من الوقت ما يقضونه في دراسة المطولات من الشروح والمؤلفات، فاحتاجوا إلى نوع جديد من المؤلفات يكون سهل العبارة محصلا للمقصود من أصول الفقه بأيسر طريق. ولما كان أصول الفقه من علوم الآلة لا من العلوم التي تقصد لذاتها، وإنما للتوصل إلى الفقه في الدين ومعرفة الحلال من الحرام بطريق يطمئن إليها العالم ويقتنع بها طالب العلم، لم أر بأسا من الإسهام في إعادة صياغة هذا العلم بأسلوب ميسر مع المحافظة على أسسه وقواعده، ومحاولة التقريب بينه وبين الفقه ليمتزج العلمان فتؤخذ الثمرة من المثمر طرية يانعة. وما يتخوف منه بعض الغيورين من ابتعاد الناس عن كتب التراث وجهلهم بلغتها وأسلوبها، إن هم اكتفوا بتلك طيب جزاك الله خير. إنهم اكتفوا بتلك المؤلفات الحديثة لا أرى له ما يؤيده من النقل ولا من العقل، فإن النقل إنما جاء بالأمر بالتفقه في الدين ومعرفة حكم الله جل وعلا بالطريق الصحيح والعمل به، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ولم يتعبدنا الله جل وعلا بقراءة كتاب غير كتابه ولا بحفظ كلام سوى كلامه، ولم يتعبدنا الله بالاجتهاد في فهم معميات المختصرات ولا بالاجتهاد في منطوق كلام أحد من خلقه ومفهومه إلا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة يجب تأملها والنظر فيها وفق ما تقرر من قواعد الفهم والاستدلال. Wasil set. Oke, sedikit lagi, udah mau habis ininya. وأما العقل فإنه يقتضي ضرورة البحث عن الحق بأيسر وسيلة وأقربها، وأن لا يضيع الإنسان عمره في سلوك الدروب المتعرجة مع تمكنه من الوصول إلى الغاية بالطريق المستقيم. وليس معنى هذا الكلام الدعوة إلى ترك كتب المتقدمين والاقتفاء عنها بكتب المتأخرين، وإنما المقصود أن لا يظن من لم يسعفه وإنما المقصود أن لا يظن من لم يسعفه ذهنه بإدراك كتب المتقدمين أن الطريق أمامه موصدة فيرضى بمرتبة التقليد، بل عليه أن يعرف مما كتبه المحدثون ما يمكنه من الاختيار بل عليه أن يعرف مما كتبه المحدثون ما يمكنه من الاختيار والترجيح ويعينه على معرفة القول الباطل من الصحيح. Oke. Kemudian rahimahullah setelah menjelaskan tentang proses penulisan ilmu usul fiqih ini dari daur ta'sis sampai kemudian daur iktimal wan nudj, yang beliau singkat sebenarnya, mungkin ada perlu lagi penjelasan lebih dalam tentang proses sejarah ilmu usul fiqih ini, tapi beliau menjabarkannya dengan ringkas sehingga tergambar bahwasanya ilmu usul fiqih ini tidak lahir begitu saja, namun melalui proses cukup panjang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian setelah itu di abad setelahnya muncullah beberapa ulama usul seperti Abu Bakar Al-Jassas. Sebenarnya juga ada yang nama di abad ketiga, di abad keempat lah, seperti misalkan muqaddimahnya, astaghfirullahaladzim, siapa namanya, dalam mazhab Maliki,
Al-Qadhi Ibnu Abdul Wahhab, bukan, itu murid beliau, gurunya, astagfirullah, mungkin ada yang mengingatkan, yang punya kitab Uyunul Adillah, Ibnul Qassar, maaf, Ibnul Qassar. Jadi Ibnul Qassar ini termasuk ulama yang hidup di abad keempat. Di abad keempat, dan alhamdulillah sampai sekarang kitabnya juga ada muqaddimah. Tapi beliau tidak sebutkan sebagai muqaddimah fi usulul fiqh, tapi dalam qawaidnya Malik dalam istinbat. Nah, ini di antara ulama-ulama di abad keempat. Bahkan juga di antara ulama yang ada di abad keempat adalah yang kemudian wafat di awal-awal abad kelima, yaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, yang beliau memiliki kitab At-Taqrib wal Irsyad. Itu ada yang kabir, tapi itu enggak ada. Al-Mutawassit juga enggak ada, mafqud. Yang sampai kepada kita adalah As-Saghir, yang kecil. Nah, dari kitab itu kemudian ulama setelahnya banyak mengambil manfaat. Seperti Imam Haramain. Kemudian juga dari Imam Haramain Al-Ghazali rahimahumullah. Dan di abad kelima inilah sebenarnya ilmu usul fiqih ini bisa dikatakan mencapai tingkatannya, levelnya yang matang. Nah, di antaranya pakar usul dari kalangan Mu'tazilah seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar memiliki karya Al-Umad, dan muridnya mensyarah kitab tersebut, Syarh Al-Umad, besar. Kemudian dia menulis kembali kitab tersebut dalam sesuai dengan manhaj yang dia lakoni, dinamakan sebagai Al-Mu'tamad. Kemudian Al-Luma' wa Tabsirah punya Imam Al-Shirazi. Keduanya alhamdulillah sampai kepada kita dan syarahnya. Al-Uddah Al-Qadhi Abi Ya'la madhab Hambali, wal Mustasfa madhab Syafi'i, wal Madkhul. Dan perlu diketahui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i Imam Al-Ghazali rahimahullah, kitab pertama yang dia karang adalah kitab Al-Manqul, dan ini bisa dikatakan kitab ringkasan daripada Al-Burhan. Kalau Imam Imam Al-Juwaini atau Imam Haramain rahimahullah punya kitab yang namanya At-Talkhis. Itu adalah ringkasan dari kitab At-Taqrib wal Irsyad, punyanya Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Al-Mankhul ini yang pertama punya Imam Ghazali. Kemudian beliau memiliki kitab yang kedua yang lebih luas lagi yang namanya Tahzibul Usul. Tapi kitab ini tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita adalah Mustasfa. Begitu juga ada kitab beliau Syifa'ul Ghalil. Begitu juga beliau memiliki kitab Asasul Qiyas. Kitab ini kitab fi ghayatin nafasah, Allah. Kemudian Al-Wadih Ibn Aqil, kitab dalam madhab Hambali, wa Tamhid Labil Khattab Al-Wazani dalam madhab Hambali, Usul Sarakhsi, bisa dibaca dengan Sarkhasi atau Sarakhsi, keduanya benar. Ini adalah madhab Hanafi, wal Bazdawi, wa Ahkamul Fusul Al-Isyarah li Abi Walid Al-Baji. Kemudian setelah zaman mereka ini, misalnya Al-Ihkam, misalnya di abad ke-7 Al-Ihkam Al-Mahsul. Namun perlu diketahui, kitab yang kemudian menjadi umdah dalam ilmu usul fiqh di kalangan mutakallimin itu adalah Al-Umad, kemudian Al-Mu'tamad, kemudian juga Al-Burhan, kemudian Al-Mustasfa, kemudian juga Al-Ihkam lil-Amidi wal Mahsul lil-Razi. Dari kitab inilah kemudian muncul banyak sekali mukhtasarat. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, misalkan Al-Mustasfa, ini kan diikhtisar oleh diantaranya Ibnu Qudamah, begitu juga Ibnu Rashiq, begitu juga diantaranya Lubbul Usul di kitabnya Lubbul Usul, begitu juga Ad-Daruri punya Ibnu Rushd. Ini mukhtasar daripada kitab Al-Mustasfa. Dan anehnya, wallahu alam sampai saat ini saya belum tahu dari kalangan madhab Syafi'i ketika itu yang mengikhtisar kitab Al-Mustasfa ini. Namun setelahnya, tapi yang banyak mendapat khidmah perhatian ulama adalah kitab Al-Ihkam,
dengan kitab Al-Mahsul ini. Dari dua kitab ini kemudian muncul mukhtasarat yang begitu banyak dan syarah yang jumlahnya puluhan, yang tidak mungkin kita sampaikan satu persatu di sini. Tapi kita akan sampaikan beberapa syarah, beberapa mukhtasar yang penting. Misalkan Mahsul memiliki beberapa syarah, di antaranya adalah At-Tahsil, kemudian juga Al-Hasil, kemudian juga Al-Manhaj Al-Baydawi, min Al-Minhaj Al-Baydawi. Nah, Minhaj Al-Baydawi ini kemudian muncul syarah begitu banyak. Misal Al-Ibhaj, kemudian juga Nihayatus Sul, dan Taysirul Usul, dan seterusnya, banyak sekali. Adapun dari kitab Al-Ihkam punya Al-Amidi, maka kita kenal dengan mukhtasar yang paling populer adalah mukhtasarnya Ibnul Hajib Al-Maliki. Dari kitab ini banyak sekali syurahnya. Di antaranya misalkan syarah Adud Al-Iji, kemudian syarahnya As-Subki, Raf'ul Hajib, dan seterusnya, Bayanul Mukhtasar, misalkan Bayanul Mukhtasar, bahkan Ar-Rudud wan Nuqud, dan seterusnya. Banyak sekali syarahnya. Setelah itu, di masa syarah Mukhtasar, kemudian syarah muncul di zaman sekarang. Jadi muallif kemudian menyinggung di zaman saat ini. Ketika kita sudah semakin lemah, bahkan mungkin di abad ke-7, abad ke-8 saja, para mukhtasirun atau ahli-ahli ikhtisar ini mengikhtisar kitab-kitab besar itu dengan alasan yang sama, yaitu dha'ufatil himam katanya. Wa qasurat afham, qasratil afham, dan seterusnya. Dan seperti itu juga diikuti oleh muallif kitab ini, yaitu kitab Usul Fiqh alladzi la yas'ul faqih jahluhu. Kemudian beliau menjelaskan tentang alasan-alasannya. Jadi tujuan kita belajar usul fiqh ini kan agar mudah. Tujuan adalah sebagai wasilah untuk memahami kitab dan sunnah. Kita juga tidak diwajibkan untuk berta'abbud dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan setiap zaman harus ada kitab yang yang ditulis sesuai dengan kondisi zamannya. Maka sepanjang substansinya sama. Namun, semua itu bukan berarti saya mengajak untuk meninggalkan kitab-kitab sebelumnya, kata beliau. Tapi, tujuan kita mempelajari usul fiqh adalah untuk agar kita memahami ilmu ini. Ketika kita sudah bisa memahami ilmu ini, kemudian kita bisa naik level lah. Tidak hanya sebagai muqallid, namun kita sudah mengetahui kepada derajat istidlal. Sampai untuk derajat tersebut, tentunya perlu waktu panjang, sehingga tidak mungkin dengan mudah kita katakan belajar usul fiqh baru sedikit, atau misalkan kita selesai waraqat atau kitab ini sudah kita katakan kita bisa menjadi seorang mujtahid dan seterusnya. Namun perlu waktu untuk lebih mendalami sehingga kita adalah kemampuan atau malakah sehingga kita bisa memahami maksud daripada ayat pun hadis. Nah, mungkin sampai sini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan seputar materi hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Ustaz, mau menanyakan apakah usul fikih itu bersifat bebas nilai atau lintas mazhab? Maksudnya begini, kalau tadi di dalam muqaddimah diceritakan bahwasanya kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu kan menjadi inspirasi ya bagi ulama-ulama yang lain menulis kitab usul fikih. Nah, adakah kemudian kitab-kitab seperti itu bertema yang sama saat ini, usul fikih yang kemudian bisa dipakai lintas mazhab gitu. Artinya tidak terikat dengan satu mazhab fikih. Mungkin itu. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi perlu diketahui
orang yang pertama, bisa dikatakanlah orang yang pertama kali mencetuskan bahwasanya ulama usul menempuh dua metode di dalam mereka menulis kitabnya. Metode mutakallimin dengan metode Hanafiyah. Metode mutakallimin ini sebenarnya adalah metode yang tidak terkait atau terikat dengan mazhab tertentu. Jadi kaidah-kaidah yang mereka tuliskan, terapkan, sampaikan, semuanya terlepas dari apakah sama dengan mazhabnya atau berbeda dengan mazhabnya. Jadi sekalipun kita membaca dalam mazhab Maliki, begitu juga dalam penulisnya Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sebenarnya mereka memiliki kesamaan secara umum, namun ada sedikit perbedaan yang biasanya mereka akan sampaikan. Oh, ini khusus untuk dalam mazhab Malik, misalkan. Contoh misalkan, masalah maslahah mursalah atau al-istihsan, masalah mursalah misalkan, dan istihsan ini merupakan di antara ciri khas mazhab Maliki. Apakah mazhab Syafi'i tidak menggunakannya? Mazhab Syafi'i menggunakannya sekalipun tidak dikatakan sebagai maslahah mursalah. Namun dalam tatbiknya mereka menggunakan. Jadi metode mutakallimin ini adalah metode di mana mereka menguji setiap kaidah. Kemudian kaidah ini sama atau tidak dengan fara' madhabnya, itu urusannya belakangan. Karenanya kalau antum misalkan cocokkan, anggap misalkan Mustasfah, karangan Imam Al-Ghazali. Kalau antum cocokkan dengan hasil daripada furu' madhab Syafi'i, ada perbedaan yang sangat-sangat kontras sekali. Padahal mengatakan ini, kenapa kok bisa dalam tatbiknya, dalam prakteknya kok bisa berbeda? Bahkan, kalau antum bisa ketahui, dalam kitab Fikr al-Usuli, punyanya Profesor Abdul Wahab Abu Sulaiman, dia menjelaskan di sana. Imam Al-Ghazali ternyata menyelisih Imam Asy-Syafi'i dalam belasan masalah. Bahkan Imam Haramain dalam Al-Burhan juga menyelisih Imam Asy-Syafi'i dalam puluhan masalah. Ini artinya bahwasanya Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, mereka mujtahid dalam usul fiqih. Mereka tidak terkait apakah Imam Syafi'i mengatakan A, apa Imam Syafi'i mengatakan B. Mereka benar-benar lepas dari kaitannya dengan furu' mazhab. Mungkin demikian. Wallahu a'lam. Sebentar. Syukran. Adakah yang lain? Silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau ingin memberikan kritik dan lain sebagainya. Ada pertanyaan misalkan lewat tulisan dan sebagainya. Bisa bertanya, Ustaz? Silahkan. Di dalam usul fikih ini, apakah ada juga usul dalam masalah nawazilnya juga, Ustaz? Seperti fikih nawazil misalnya. Dalam usulnya nawazil. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Dan ini yang sebenarnya lagi dirancang oleh para asatizah di dirasat ulia. Jadi membahas usul-usul yang khusus untuk an-nawazil. Jadi al-mu'athirah. Jadi al-usul yani qawaid al-usuliyah al-mu'athirah fi an-nawazil. Ini penting sekali
Sebenarnya mungkin banyak. Jadi usul fikih ini tidak terkait dengan waktu atau zaman tertentu sebenarnya. Seperti masalah mursalah, istihsan. Di zaman saat ini kita lihat qiyas itu sangat-sangat luar biasa perannya di dalam menjawab berbagai macam permasalahan. Qiyas, masalah mursalah, begitu juga al-istihsan misalkan. Nah, ini di antara qawaid yang banyak memberikan pengaruh untuk menjawab permasalahan di zaman saat ini. Misal, kalau kita contohkan, ketika ada seseorang sakit, misalkan, nanti sebentar. Ketika seseorang sakit ini, misalkan dia harus, bagi wanita, harus dibuka auratnya sehingga bisa untuk diobati. Hal ini bisa ditinjau dari sisi maslahah. Yang maslahah ini kemudian dibagi menjadi daruri, kemudian juga haji, kemudian juga tahsini, dan juga mukammilat, tatimmat lah. Nah ini kan, artinya kaidah ini termasuk di antara kaidah yang sangat-sangat berperan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Begitu juga qiyas, misalkan kalau kita lihat, qiyas ini kan sangat-sangat luar biasa lebarnya pembahasannya dengan berbagai macam bagiannya. Kalau misalkan kita contohkan, misal ini orang yang membolehkan membolehkan jual wakaf uang kertas lah, misalkan bisa mereka menggunakan qiyas kepada dinar dan dirham sebagai mata uang kepada kertas yang ada. Maka dengan itu dia mendapatkan legalitas akan kebolehannya, katanya. Sebagaimana boleh di sini, maka di sini juga boleh karena kesamaan illah. Ini di antara qiyas yang bisa digunakan. Ini adalah proses tahqiq manat. Jadi ketika orang mengatakan, tapi sebelum itu dia istikhraj manat dulu. Jadi tahqiq itu datang belakangan. Ada namanya istikhraj. Setelah istikhraj manat, nah ini nanti belakangan ketika kita belajar tentang qiyas. Ketika seseorang mengatakan, ini emas dan perak apa sih illahnya? Nah, karena tidak ada nas secara khusus, maka kemudian dia melakukan istikhraj. Proses pengeluaran, istimbat, apa sih maknanya? Setelah itu, baru kemudian dia masuk kepada tangkih manat. Ini kita temukan beberapa illah dari dinar dan dirham ini. Ada yang mengatakan samaniyah, ada yang mengatakan naqdiyah. Setelah itu, kita akan pilih salah satunya. Nah ini kalau kita misalkan jadikan illatnya adalah naqdiyah, maka wasafnya adalah wasaf lazim atau illah lazimiyah. Artinya dia tetap tidak bisa dibawa keluar maknanya. Tapi kalau kita katakan dia samaniyah sebagai sebuah harga nilai, maka ini kita bisa terapkan kepada yang lain. Kemudian dia datangkan kaidah kalau seandainya, katanya illat yang muta'addi, jika ta'arud katanya antara muta'addi dengan qasirah, maka yang muta'addi ini didahulukan. Maka kita gunakan yang muta'addi karena manfaatnya lebih besar, hukumnya tidak terbatas kepada emas dan perak itu, tapi bisa kepada yang lainnya. Maka dipilihlah illat ini. Bahasa samaniyah. Kemudian dia lihat, nah dalam uang kertas ini ada nggak nilai tersebut? Iya, ternyata ada. Inilah yang namanya proses tahqiqul manat. Nah, tahqiqul manat ini merupakan kaidah yang sangat luar biasa. Yang kata Asy-Syatibi, yang akan terus hidup sampai akhir zaman. Ini tahqiqul manat.
Jadi kok seperti tahqiq kemarin misalkan antum katakan syariat ini mau misalkan menuntut agar kita memiliki pemimpin yang adil, kita memiliki pemimpin yang cerdas dan sebagainya. Namun syariat tidak menentukan siapa pemimpin tersebut. Nah, siapa yang akan mengambil peran ini? Nah, ini para ahli ilmu. Oh, dia menemukan bahwa si fulan dan si fulan ini layak menjadi seorang pemimpin. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ini di antara kaidah-kaidah yang muathir atau yang penting digunakan ketika kita menghadapi berbagai macam masail kontemporer. Wallahu a'lam. Monggo. Ada pertanyaan yang lain nggak? Maaf, ini saya soalnya pakai HP, jadi nggak bisa buka-buka yang lain. Maaf. Mana ya ininya? Ini banyak. Oh, apa ini? Pertanyaan-pertanyaannya, coba. Apakah perbedaan antara usul fikih dengan qawaidul usul dan qawaid fiqhiyah? Sebenarnya tidak ada usul fikih kalau kita cakupannya lebih luas sebenarnya. Kalau kita katakan usul fikih, dia kita pandang sebagai sebuah ilmu. Tapi kalau qawaidul usul, dia lebih kepada makna khusus seperti misalkan kita katakan al-amr lil wujub atau misalkan haml mutlaq al muqayyad. Ini qawaidul usul. Tapi usul fiqih sebagai sebuah keilmuan dia mencakup ahkam, muqaddimahnya dan sebagainya. Tidak dan atau misalnya ijtihad dan syurut ijtihad dan seterusnya. Dia belum tentu misalkan ahkam tersebut dikatakan kaidah. Dan apa sih perbedaan antara qaid fiqhiyah? Qaid fiqhiyah, jadi qaid fiqhiyah itu ada furu'nya dahulu, baru kemudian ada rabitnya. Atau ada yang menyatukan antara furu' tersebut. Jadi keberadaan furu' lebih dahulu daripada keberadaan qaidah. Berbeda dengan usul fiqh. Usulnya dahulu ada, baru kemudian furu'nya. Dan qawaid fiqhiyah, di antara disebutkan perbedaan antara usul fikih dan qawaid fiqhiyah adalah qawaid fiqhiyah itu mungkin antum mengambil mengambil istinbat langsung. Misal, innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat, misalkan al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Mungkin antum langsung mengambil istinbat. Atau misalnya al-masyaqqah tajlibut taisir. Mungkin bagi antum untuk langsung beristinbat dari kaidah tersebut. Berbeda dengan qaidul usul. Al-aslu lil wujub. Dia tidak menunjukkan kepada hukum tertentu. Tapi dia adalah hukum ijmali. Tidak langsung kepada hukum tertentu. Jadi kaidah ijmaliyah. Misal saya berikan contoh. Darul usul. Wa aqimus shalah wa atuz zakah misalkan. Ini daurul usuli. Ketika melihat dalil ini, seorang usuli wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka dia memandangnya bukan sebagai dalil juz'i, tapi dia memandang dalil ini sebagai dalil kulli. Yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wa aqim, amr. Nah, amr ini apa dilalahnya, yaitu al-wujub misalkan. Tapi beda dengan seorang faqih. Ketika dia melihat dalil ini, maka dia mengatakan ini adalah menunjukkan akan kewajiban sholat secara khusus. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Berbeda dengan seorang usuli. Jadi intinya perbedaan antara usul fikih dengan qawaid fiqhiyah, kalau kita pingin usul fikih, ketika kita pingin istinbat, maka dia perlu wasithah lagi, yaitu perlu wasithah dalil yang menghubungkan
kepada masalah juz'iyahnya. Sedangkan fiqih, dia bisa langsung ketika dia melihat kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir misalkan. Maka dia bisa langsung menerapkan pada masalah juz'iyah. Dan keberadaan usul fiqih lebih dahulu ada dibandingkan qawaidul usul, lebih dahulu ada dibandingkan dengan qawaid fiqhiyah. Sedangkan qawaid fiqhiyah ada setelah adanya furu'. Jadi fungsi daripada qawaid fiqhiyah ini adalah rabtul furu' ba'dhuha bi ba'd. Jadi makanya seseorang kalau sudah menguasai qawaid fiqhiyah ini, insyaallah semua furu' itu bisa dikembalikan kepada satu kaidah. Kemudian ada beberapa mazhab dalam usul fiqh, di antaranya mutakallimin. Apakah ada relevansi antara ilmu usul fiqh dan usuluddin? Nah, perlu diketahui bahwasanya ilmu usul fiqh ini adalah ilmu usulul fahmi. Artinya, usul fiqh ini dia tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang bergelut kepada fiqh, namun juga bergelut kepada semua ilmu, baik itu ilmu tafsir, baik itu adalah ilmu tauhid, baik itu ilmu hadis dan seterusnya. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Makanya ada tadakhul, bahkan ada sebuah risalah doktorah kalau masalah al-ishtirak baina usulil fiqh wa usulid din. Artinya ada relevansi antara keduanya. Makanya kalau orang ketika berdalil misalkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Misalkan ini kan pembahasan dalam masalah akidah atau tauhid. Orang yang katanya wa lam yalbisu imanahum bidzulm, mencampur adukan dengan kezaliman. Bidzulm datang dalam nakirah fi siyaqin nafi. Nah, ini kita ingin menetapkan sebuah hukum bahwasannya apa sih maknanya? Maknanya umum di sini. Tapi kalau umum berarti kita semua orang yang akan mendapatkan keamanan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaik. Ini katanya para sahabat mengatakan, kami semua tidak akan pernah lepas dari kezaliman. Kalau demikian, maka kita tentunya akan termasuk orang yang sangat merugi. Namun Rasulullah SAW kemudian menjelaskan maksud daripada ayat tersebut. Inna syirka la zulmun azim, yang disebutkan dalam surat Luqman. Jadi sebenarnya usul fiqh ini adalah qawaidul fahmi yang berlaku kepada semua ilmu. Oleh karenanya Ibnu Juzai dalam At-Tashil li Ulumit Tanzil, dia menyindir kalangan kebanyakan mufassirin. Katanya tidak memberikan perhatian yang cukup kepada ilmu usul fiqh ini. Padahal usul fiqh ini banyak sekali membantu mereka di dalam menafsirkan ayat. Namun sangat sedikit perhatian mereka. Dan tadi saya juga telah menyinggung bahwasanya penulisan kutub usul fiqh, ilmu usul fiqh ini dibagi menjadi dua, yaitu mutakallimin dengan fuqaha. Mutakallimin jadi menjelaskan tentang kaidah, tidak perhatian kepada furu'. Jadi kaidahnya benar-benar kalau kita katakan objektif lah kaidahnya. Dia tidak peduli kaidah ini sesuai dengan furu'nya sesuai dengan kaidah atau tidak. Yang penting saya tahqiq makna kaidah ini dengan dalil-dalil ra'i, dengan dalil Quran dan Sunnah dan ra'i dan akalnya. Sesuai dengan madhab saya atau tidak itu belakangan. Berbeda dengan madhabul fuqaha, itu madhabul Hanafiyah, yang dia menyimpulkan kaidah-kaidah usul itu lewat tatabbu', istiqra' kalam atau aqwal a'immah mereka, pendapat-pendapat a'immah mereka, kemudian mereka simpulkan bahwa maksudnya Abu Hanifah dalam masalah ini adalah kaidah ini. Nah, ini perbedaan yang mendasar antara keduanya. Kemudian seiring dengan perjalanan ditambah lagi madhab metode penulisan dalam usul fikih ini. Ada metode at-takhrij yang kita kenal dengan takhrijul furu' alal usul. Itu dibagi, ilmu takhrij ini dibagi dalam 4 bagian. Takhrijul usul minal furu' wa takhrijul furu' alal usul wa takhrijul furu' minal usul. Takhrijul usul alal usul.
Nah, ini saya sudah bikin sebuah kutaib lah, muqaddimat fi ilmi takhrij, yang saya sudah pernah sebar dalam apa itu lupa saya. Telegram. Kemudian apa yang dimaksud dengan usul fiqh mazhab ahli hadis, dan adakah sebenarnya usul fiqh mazhab ahli hadis itu? Jazakumullah khairan. Ini muncul belakangan ini ya. Kemudian ada yang bikin kitab usul fiqh ala mazhab ahli hadis. Saya juga sampai sekarang masih bingung. Pencetus usul fiqh ini yang pertama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu terkapar semuanya dalam kitab-kitab ulama yang sampai kepada kita. Beliau juga ahli hadis. Bahkan apakah mungkin maksudnya mazhab ahli hadis ini di antaranya adalah masalah apakah khabar wahid hujjah dalam akidah, atau misalnya taksim al-mutawatir dengan ahad yang dipelopori oleh kalangan mutakallimin yang kan dalam mustalahul hadis. Apakah mungkin itu maksud mereka yang mutaakhir sekarang ini di abad ke milenium ini membuat kitab mazhab ahli hadis? Jadi mungkin maksudnya mereka adalah ingin membedakan antara qawaid mutakallimin dengan qawaid murni murni daripada fuqaha atau usuliyin dari kalangan ahli hadis. Wallahu a'lam. Tapi sepanjang saya lihat pembahasannya sama saja. Tapi ikhtiaratnya, kitab-kitab yang ditulis misalkan ahli hadis, tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada kitab-kitab mutakallimin sama saja isinya. Hanya saja ikhtiaratnya yang berbeda. Apakah dalam mempelajari usul fikih dianjurkan mulai dari satu mazhab? Sebenarnya usul fikih ini sifatnya fleksibel. Dia tidak terpaku pada satu mazhab tertentu. Karena pembahasannya hampir semuanya sama lah. Tidak ada yang berbeda pada umumnya. Wah, ini apa sih yang dimaksudkan dengan ahli ra'i? Ini sudah pernah saya bahas secara panjang lebar dalam dalam status saya di FB sebenarnya. Ini antum bisa baca dalam kitab Kanzul Usul. Dia menjelaskan Imam Al-Bazdawi menjelaskan kenapa mereka dikatakan ahli ra'i. Katanya, bukan karena kami tidak menggunakan dalil ahli hadis, tetapi mereka tidak mencukupkan dengan zahir kalam katanya. Namun mereka mendalaminya lebih daripada yang dilakukan oleh ulama pada umumnya. Dengan itu mereka dikenal sebagai ahli ra'i. Jadi kalau bisa dikatakan mereka yaghus fi biharil ma'ani katanya. Mereka menyelam di tengah lautan makna. Ini yang kita dapatkan dari banyak mazhab mazhab Hanafi. Oleh karenanya mereka itu memiliki ciri khas, yaitu tawassu' dalam penggunaan qiyas. Nah, Abu Hanifah dalam hal ini. Nah, orang yang biasanya tawassu' dalam menggunakan qiyas, kenapa? Karena perhatiannya kepada ma'ani itu lebih luas dibanding kepada zahir. Madhab Syafi'i, kalau membaca kitabnya Syekh Abdullah bin Bayyah, yaitu Amalid Dilalat atau Sina'atul Fatwa, beliau menyindir Imam Asy-Syafi'i katanya. Kecenderungan beliau kepada lafaz atau kepada zahir lebih besar dipandang kepada makna, berbeda dengan mazhab Malik. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, ini sudah maghrib di sini, insyaallah lain kali kita akan sambung lagi. Sepertinya mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di pembahasan waraqat, juga dalam pembahasan yang setelahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa ala istima'ikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.